Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Caesar Ardiansa dari kelas 04 TPLP 006. Di sini saya akan menjelaskan tugas 6, yaitu studi kasus sebelum UAS. Yang pertama, sebuah perusahaan PT Cyber Solusi Bangsa ingin membuat server aplikasi untuk menjalani 5.000 user dengan model memisahkan web server, database server, serta penyimpanan data atau objek storage. Bagaimana solusi yang Anda tawarkan? Berikan dan jawab gambarkan. Topologi, perhitungan biaya, IP address, dan konfigurasi pada port server. Jawabannya, untuk merancang solusi server aplikasi yang melayani 5.000 user dengan model memisahkan web server, database server, dan server menyimpan data atau objek storage, kita perlu mempertimbangkan beberapa hal: kebutuhan hardware, estimasi biaya, topologi jaringan, serta konfigurasi IP address pada port pada server. Yang pertama itu ada topologi jaringan. Topologi jaringan yang diusulkan adalah sebagai berikut. Yang pertama itu load balancer, membagi beban antara beberapa web server untuk mengingatkan kinerja dan keandalan. Yang kedua, web server menangani permintaan HTTP dari pengguna. Yang ketiga, database server menyimpan data aplikasi. Yang keempat, object storage server menyimpan file atau objek yang diunggah oleh pengguna. Yang kelima, firewall mengamankan jaringan dari akses yang tidak diinginkan. Yang kedua itu perhitungan biaya. Yang pertama itu ada load balancer. Yang pertama itu ada dua versi CPU, yang terus 4 GB RAM, 20 GB SSD. Yang kedua itu ada estimasi biaya atau setara dengan $20 per bulan. Yang ketiga, database server, ada 8 versi CPU, 16 GB RAM, dan 100 GB SSD. Yang kedua itu estimasi biayanya $80 per bulan. Yang kedua itu ada web server untuk 4 versi CPU-nya, 8 GB RAM, 50 GB SSD. Yang kedua itu estimasi biaya $40 per bulan atau per server. Yang jumlah dibutuhkan servernya itu ada dua. Total biayanya itu $40 kali 2 sama dengan $80 per bulan. Object storage 4 CPU, 8 GB RAM, 100 GB SSD. Estimasi biaya $60 per bulan. Biaya lainnya, firewall sebesar $10 per bulan, network cost setara dengan $30 per bulan. Total biaya per bulanannya itu, yang pertama itu load balancer $20, web server $80, database server $80. Total biaya per bulan yang harus dikeluarkan dari perusahaan tersebut sebesar $280 per bulan. Yang ketiga, IP address dan konfigurasi portnya. Yang pertama itu load balancer 192.168.1.10. Web servernya itu yang pertama 192.168.1.20. Yang ketiga, web server 2 yaitu 192.168.1.21. Database server itu 192.168.1.30. Objek storage-nya itu 192.168.1.40. Firewall-nya itu 192.168.1.1 untuk gateway-nya.
konfigurasi portnya, yang pertama load balancer, yang pertama port 80, yang kedua port 443. Web servernya itu port 80, port 443. Database servernya itu yang pertama port 3306 untuk MySQL, yang kedua port 5432 untuk PostStorage SQL. Nah, yang keempat itu Object Storage. Yang pertama port 9000 atau min input outputnya itu S3 compatible. Soal kedua, Universitas Pamulang menghadapi masalah ketika jumlah mahasiswa baru meningkat secara dramatis pada tahun ajaran baru. Langsung jawabannya aja. Yang pertama itu pengenalan solusi cloud. Cloud computing menyediakan sumber daya elastis dan scalable cocok untuk mengalami lonjakan pengguna. Yang kedua itu arsitektur dan komponen. Yang pertama load balancer, yang kedua web server di cloud, yang ketiga database cloud, yang keempat object storage, yang kelima content delivery network atau CDN, yang keenam itu firewall dan security. Yang ketiga itu adalah layanan cloud yang direkomendasikan. Yang pertama load balance itu ada AWS Elastis load balancing, yang kedua Azure untuk load balancernya, yang ketiga GCP cloud load balancing. Untuk web servernya, yang pertama itu bisa digunakan dengan AWS EC2, yang kedua itu ada Azure atau virtual machine, yang ketiga GCP atau Compute Engine-nya. Yang ketiga itu ada database itu bisa digunakan dengan AWS RDS, yang kedua Azure SQL, yang ketiga GCP Cloud SQL. Yang keempat, keuntungan solusi cloud itu skalabilitasnya mudah, menambah atau mengurangi sumber dayanya. Keandalannya uptime tinggi, kinerjanya itu peningkatan performa dengan distribusi beban dan CDN. Keamanan itu proteksi data yang kuat. Yang keempat itu efisiensi biaya, bayar sesuai penggunaannya. Yang ketiga, bagaimana Anda memahami konsep otomatisasi dan orkestrasi dalam infrastruktur server. Berikan studi kasus kapan konsep otomatisasi dan orkestrasi diterapkan pada infrastruktur server. Jawabnya, otomatisasi menggunakan alat dan skrip untuk menjalankan tugas-tugas secara rutin dan secara otomatis. Manfaatnya itu yang pertama efisiensi, konsistensi, pengurangan kesalahan, dan skalabilitas. Orientasi itu mengelola dan mengkoordinasikan berbagai tugas otomatisasi dalam alur kerja yang kompleks. Manfaatnya itu koordinasi, mengelola kompleksitasi, dan visibilitas alur kerja. Jadi studi kasusnya itu penyebaran aplikasi di lingkungan cloud. Perusahaan e-commerce ingin meningkatkan kecepatan dan konsistensi penyebaran aplikasi mereka di cloud. Langkah-langkah implementasinya itu pertama otomatisasi dengan yang pertama itu positioning server, yang kedua konfigurasi server, yang ketiga deployment aplikasi. Nah, yang kedua itu ada orkestrasi. Yang pertama itu ada pipeline CI atau CD. Yang kedua itu orkestrasi kontainer. Yang ketiga itu monitoring dan logging. Hasilnya itu kecepatan penyebarannya berkurang dari beberapa jam menjadi menit. Konsistensinya itu penyebaran yang seragam setiap kali. Skalabilitasnya itu mudah diskalakan sesuai kebutuhan. Visibilitasnya itu dan pemantauan, peningkatan kerja, pemantauan, dan logging. Yang keempat ini ada sebuah perusahaan asuransi yang berpotensi di Indonesia membuat infrastruktur server mereka di Turki. Jawabannya itu regulasi utamanya itu persetujuan subjek data, harus ada
persetujuan dari nasabah untuk mengumpulkan dan memproses data mereka. Yang kedua itu keamanan data. Perusahaan harus melindungi data dari akses yang tidak sah. Yang ketiga itu transfer data. Transfer data ke luar negeri hanya boleh dilakukan jika negara penerimaan memiliki perlindungan data yang setara atau ada perjanjian internasional. Resiko dan tantangannya itu yang pertama itu kepatuhan. Yang pertama itu pastikan Turki memiliki regulasi perlindungan data yang sebanding. Yang kedua itu perbandingan adanya perjanjian internasional terkait perlindungan data. Yang kedua itu keamanan. Pastikan penyedia layanan di Turki memiliki standar keamanan tinggi. Yang kedua itu mitigasi risiko akses tidak sah oleh pihak ketiga. Yang ketiga itu kepentingan nasabah. Yang pertama itu informasikan nasabah tentang lokasi penyimpanan dan data dan dapatkan persetujuan mereka. Yang kedua itu pastikan nasabah bisa mengakses, mengkoreksi, dan menghapus data mereka. Rekomendasinya itu penilaian risiko. Lakukan penilaian risiko menyimpan data di Turki. Yang kedua kebijakan perusahaan dengan kembangkan kebijakan internal terkait penyimpanan dan transfer data. Yang ketiga, layanan cloud, pertimbangan layanan cloud dengan pusat data di Indonesia atau negara dengan perlindungan data serta yang keempat itu ada audit dan pemantauan. Lakukan audit dan pemantauan berkala terhadap keamanan mereka.